Halo bro, jumpa lagi dengan saya. Aku selalu bingung dengan istilah kreator pemula ya bro ya, karena kreator pemula selalu saja menjadi kata kunci untuk menjual harapan-harapan palsu. Seperti jualan website SEO Facebook, aplikasi menambah pengikut, grup-grup yang isinya malah saling minta support, follow to follow, dan view to view. Jualan AI, apalagi jualan kelas, jualan grup ya buluku ya. Yang jadi masalah, ada terkadang mereka yang jualan ternyata tidak ngerti-ngerti amat tentang prosedur Facebook, karena ilmu-ilmu yang mereka jual pun sama sekali nggak diterapkan sama channel-channel mereka sendiri buluku. Jadi inilah cara membangun kreator Facebook versi realita. Semua orang tahu Facebook itu adalah sebuah platform yang benar-benar bisa menghasilkan boloku, dan yang termasuk paling pasti juga kayak Instagram dan YouTube. Komisi iklan benar-benar sepadan dengan banyaknya view dan engagement yang didapatkan, dan berujung bergantung terhadap kerjasama atau endorsement. Sedangkan Facebook logikanya simple boloku. Makin banyak view yang kalian dapatkan, makin banyak duit yang kalian hasilkan. Dan satu tamparan untuk kalian, karena realitanya kalau duit banyak di Facebook hanya bisa dihasilkan dengan video panjang. Karena 1 jutaan view pada video panjang yang berdurasi sekitar 5-12 menit saja bisa menghasilkan mbak meta yang cukup sepadan. Sedangkan jutaan view di reel, kalian hanya dapat uang recehan, dan dari satu wajar aja, disitu wajar aja hampir seluruh anak muda bahkan orang tua di Indonesia ingin menghasilkan uang dari Facebook. Tapi yang jadi masalah, Facebook emang nggak sesimpel upload dapat view terus dapat duit. Untuk itu muncullah kreator-kreator pahlawan yang berusaha memberitahu tips dan trik seputar trik Facebook agar kontennya bisa berhasil. Tentu banyak banget kok yang beneran bermanfaat untuk pemula, tapi ternyata banyak juga yang asal buat tips dan trik, bahkan asal buat grup Facebook. Karena realitanya yang membuat tips dan trik Facebook view gede itu ikut-ikutan konten buat dapetin view besar juga. Karena kalau kalian mau lihat konten kreator tips Facebook yang kayak itu dan bilang tutorial dan lain-lain, itu pada masa prime-nya view-nya emang banyak banget, karena banyak orang yang ingin belajar juga. Jadi oknum-oknum ini ya tinggal ikutin aja apa yang mereka katakan dan buat seolah mereka ahli Facebook juga. Padahal dilihat dari akunnya sendiri itu juga sama saja kayak kreator-kreator pemula pada umumnya. Semuanya disebabkan karena realitanya boloku, mereka sendiri tak menerapkannya. Nah, ilmu yang mereka pelajari ke konten mereka sendiri, alih-alih begitu boloku, mereka justru malah lebih fokus menjual harapan palsu. Seperti ide konten auto viral, fullback lah, yang bisa bikin cepat dapat 1000 follower ataupun tebar 1000 bintang ya boloku ya. Dan judul-judul atau harapan-harapan heboh lainnya yang berujung menghasilkan beberapa audiens yang selalu saja salah paham ya boloku ya, dengan semua kontennya yang mereka posting itu scam semua. Dan contohnya udah banyak banget boloku. Ketika saya berusaha masuk ke grup yang ingin saya bedah, dimana akunnya rata-rata salah langkah semua ya boloku ya, dan semua formula mereka ternyata mirip-mirip dengan omongan para oknum lainnya yang kasih tips saling support dan view to view, padahal ujung-ujungnya malah menormalisasi tindakan scam ya boloku ya. Awas scam ya, padahal realitanya nggak perlu seribet itu boloku, tapi memang nggak segampang itu juga. Selesai dengan dasar Facebook
dan industri randomnya bro. Jadi sebenarnya ketika kita mau membangun akun itu harus ngapain ya? Download aplikasi Broadview, masuk grup Facebook, itu bermula view to view, upload foto tebar bintang dan hal lainnya, sesimpel itu. Mau konten video panjang atau bahkan real, kalau sebelum mulai buat akun pro kalian wajib tahu step ini aja, punya rencana, ide konten dan branding karakter kalian itu ya bro ya, harus camkan itu bro. Mau gimana dimulai dari ide konten yang jadi sakral banget bro, dimana ini sangat-sangat susah, bahkan brainstormingnya itu bisa berbulan-bulan dah, karena realitanya ngikuti konten yang orang udah terlalu susah. Kalian mau sok-sokan bikin konten gaming itu risetnya mati-matian bro, atau kita ubah lagi nih bisa jadi konten vlog, ya udah kebanyakan juga kalian, karena kalau udah ngomongin vlog ya sudah pasti yang jual ada pesona diri kalian bro, bukan tema vlognya. Karena kalau kita tergantung pada tema vlognya ya ujung-ujungnya sepi juga ya, karena nyawa dari vlog itu kan artis dan pesona diri kalian bro. Jadi ada ciri khas dari entah itu kelucuan atau omongan kalian ya bro ya. Jadi ide konten yang bagus adalah ide yang dengan ide konten lain, tapi di situ di satu sisi konten kalian itu paling beda dari yang lain. Karena di satu sisi jikalau konten kalian itu terlalu baru dan beda, itu namanya inovasinya udah terlalu berlebihan bro, dan berujung susah untuk dikenali oleh pasaran umum. Tapi di sisi lain kalau kalian terlalu plak dengan ide konten yang udah relevan, ya sama saja konten kalian bakal tenggelam juga di antara konten-konten yang mirip dengan kalian juga. Dan cara satu-satunya adalah kalian coba riset mati-matian dulu bro, ide konten yang memang mirip dengan ide konten zaman sekarang ya, yang lagi trending lah, tapi harus berbeda dari yang lain. Mirip ini berfungsi agar kontennya agak terkesan asing ya bro ya, jadi beda pasaran di publik ini bro. Paling beda berfungsi sebagai personal branding kalian bro. Kalau mau contoh nyata, atau sesimpel channel kayak memang kuliner, kontennya itu kuliner, tapi hal yang membuat dia paling beda ya udah jelas review jujur dan formula video ya yang HD dan sinematik banget. Nah, kalau mau gaming ya contoh channel Hero Escort merupakan channel yang gaming MLBB ya bro ya. Tapi yang membuat dia paling beda, alih-alih dia main game kayak YouTuber lain, dia lebih ke jelasin analisis trik dan trik pada game tersebut bro. Ya di sisi lain game MLBB itu sendiri sehingga kontennya umum, tapi di satu sisi kontennya itu beda banget dari yang lain. Dan walaupun itu contoh, saya nggak akan saranin kalian ngikutin konten mereka juga, karena mereka sudah menjadi top of mind dan menjadi nomor satu di pasaran mereka sendiri boloku. Di step pertama pikir-pikir dengan keras lah ide konten yang mirip konten lain, tapi sekaligus kontennya itu paling beda ya boloku ya. Pokoknya rumusnya adalah A plus B. A adalah konten yang mirip konten orang lain, dan B adalah inovasi kreatif yang sangat-sangat jauh berbeda dengan konten yang lain boloku, atau dari konten A ya. Jadi tinggal digabung aja. Dan sekali lagi jangan pernah bikin konten yang pasaran dan masuk ke step kedua ya boloku ya. Sesimpel buat channel yang rapi aja, simple dan to the point. Ini benar-benar merupakan step paling gampang, tapi malah diremehin terus boloku. Karena saya udah terlalu banyak melihat channel youtuber
pemula yang bikin channel itu, mulai dari logo, nama, header, dan deskripsi itu ngasal banget boloku ya. Kalau nggak gambar-gambar amat, nggak nyambung-nyambung amat, yang paling logo-logonya template logo YouTuber, template logo Facebook tahun 2015-an, header juga digedein alias burem ya toh. Bahkan nggak sama sekali pakai deskripsi auran boloku, dan tata letak beranda Facebook tidak beraturan juga. Masalah Facebook yang rapi, masalahnya akunnya tidak rapi dan benar-benar penting untuk pengikut baru kalian nanti boloku. Karena ketika view sudah menjadi pengikut, hal yang pertama yang pasti merupakan mereka lakukan sudah pasti ngecek akun kalian, dan kalau nggak rapi potensi nggak ngikuti kamu itu ada boloku. Sebaiknya jika rapi, view justru penasaran dengan konten-konten yang kalian di beranda Facebook kalian sendiri. Jadi ketika buat Facebook pun jangan asal-asalan boloku, buatlah branding akun kalian yang benar-benar rapi dan HD ya. Jangan ada yang burem, foto gak jelas dan lain-lainnya. Terus ingat, trendingnya juga harus berinovasi juga. Sekali lagi, jangan ngikut-ngikut akun-akun yang lain, karena kalian akan menjadi diri kalian sendiri, bukan akun orang lain ya bro ya. Step terakhir dan yang paling penting adalah video yang benar-benar sangat mempengaruhi akun kalian bro. Dan fatalnya banyak Facebook pemula salahnya ya di sini, semua thumbnail acak-acakan, di video nggak jelas, dan judul video nggak niat. Untuk thumbnail coba buat point to the point, mungkin jangan kebanyakan teks ya bro ya, jangan kebanyakan efek, dan jangan bertele-tele. Ilustrasi dan isi konten itu wajib banget. Pas juga kalian kalau konten kalian A ya thumbnail harus mendeskripsikan konten A. Jadi formula ini berlaku untuk semua konten, entah konten gaming, entah vlog, entah yang lain-lain, dan thumbnail juga sudah termasuk personal branding boloku. Jadi lagi-lagi jika ranahnya sudah masuk ke personal branding, kalian wajib riset dan eksperimen terus-terusan boloku ya. Buat ciri-ciri khas thumbnail kalian sendiri, jangan dimirip-miripin sama thumbnail Facebook lain boloku. Walaupun mirip seperti biasa, cari pembedanya dengan formula A plus B, dan udah saya jelasin tadi. Dan thumbnail yang bagus wajib didukung dengan judul video yang rapi dan jelas juga ya bro ya. Masih banyak konten kreator yang masih aja bikin judul asal-asalan dan sok elit dan lain-lainnya bro. Padahal judul yang baguslah yang akan menang. Judul yang bagus adalah judul yang to the point boloku, dan kapitalnya rapi juga, tapi ada intinya ya boloku ya. Judul yang jelas mendeskripsikan thumbnail dan konten lah yang menjadi judul paling menarik. Jikalau konten gaming 100 hari ya judulnya harus begitu juga. Jikalau konten edukasi ya berikan judul opini dan pertanyaan yang simpel. Dan untuk semua konten judul yang semi clickbait mungkin juga bisa membantu boloku untuk menambah bumbu heboh di judulnya. Tapi ingat, hanya sedikit, pada akhirnya semua hal telah dikembalikan didukung dengan formula video yang retensi tinggi bro ya. Dan inti dari video yang retensi tinggi itu sesimpel kalau videonya harus bikin kepo ya bro ya. Ingat, bikin kepo orang dalam 30 detik pertama ya bro ya. Jadi kayak video hook ya bro ya. Video juga harus memiliki flow editing yang sama dari pertengahan sampai akhir, dan terakhir kualitas video, entah itu dari resolusi ataupun audio bro.
itu semuanya harus layak dan jernih semua, dan semua inti tadi bisa dimodif tergantung konten kalian itu apa. Faktor skill storytelling yang tinggi juga bisa menjadi kunci utama untuk video. Kalau storytelling kalian jelek, ya video kalian gagal. Jadi itulah 3 step by step paling penting ketika kalian mulai membangun akun Facebook. Sangat simpel kan, tidak bertele-tele seperti tips yang dikatakan para youtuber pemula itu katakan. Tapi walaupun simpel, memang sangat susah untuk orang yang males, gak ada niat, mau duitnya saja dan lain-lain ya bro ya. Jadi cukup benahi inti dari ide konten, kerapian channel dan video aja yang dicampur dengan rumus A plus B tadi. Tidak ada yang namanya suntik views, tidak ada yang namanya aplikasi penambah logika, aplikasi SEO yang tidak jelas. Karena pada akhirnya orang-orang yang bekerja keras dan bisa menemukan momen konten mereka lah yang akhirnya tidak menciptakan hoki juga ya. Tapi memang momen hoki pun juga bisa berujung gagal boloku. Kalau memang dari awal caranya ngasal, jika dari awal caranya sudah bagus, ketika dapat momen hoki, jadi sudah pasti Facebook kalian akan menjadi berkembang seperti Facebook besar pada akhirnya boloku. Yang paling intinya dari semua ini adalah buatlah sebuah hal atau ciri khas yang paling beda dari semua Facebook lain boloku. Mau ide kalian itu mirip-mirip sampai Audin mereka, kalau mereka merasa kalau mereka cuma bisa dapetin value yang hal tersebut hanya berbeda di channel kalian boloku, bukan channel orang lainnya. Jadi ngikutin tips-tips yang arahnya itu malah ngikut-ngikut youtuber lain, ngikut-ngikut Facebook lain, cobalah jadi diri kalian sendiri dan bangun personal branding, ciri khas kalian sendiri. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen aja. Terima kasih untuk menonton videonya. Gimana, apakah sudah tertarik buat akun Facebook lainnya atau buat ulang? Terima kasih boloku sudah menonton. Sekian, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.